Jadi jangan heran Pak, Zulkifli Nabi, ayahnya Nabi. Ayah Nabi, anaknya pun Nabi. Ayahnya presiden, anak calon presiden. Itu biasa junyo. Nggak usah heboh-heboh loh Pak. Biasa junyo. Ayah Nabi, anak Nabi. Ayah presiden, anak calon presiden itu biasa. Lakinya gubernur, bininya nak ikut calon gubernur, silakan. Ayahnya jadi wali kota, minantunya nak ikut pula, boleh. Nggak ada masalah doh Pak. Awak dan heboh-heboh kok dek non job nggak punya jabatan aja nyo. Mas Oji kok kalau ketuanya orang Kuansing, itu garimnya orang Kuansing nah. Imamnya lah mulai orang Kuansing. Kalau ketuanya orang Kampar, itu garimnya sama imamnya lah mulai orang Kampar. Bapak kalau kepala dinas, itu yang seluruh bawahan yang ada, termasuk yang honor P3K, pasti sanak pemilih bapak nama bawa. Iyo atau enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas man radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati pengurus masjid beserta jajaran, yang saya muliakan alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama pangkat dan jabatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Pertama, saya mohon maaf karena terlambat, karena dari pagi tadi ada acara di Kerinci. Kebetulan nasihat perkawinan keluarga besar yang menikah di Pangkalan Kerinci. Dan alhamdulillahirabbil alamin, qadarullah Allah pertemukan kita pada malam hari ini. Tadi protokol pakai pantun. Ketua masjid pakai pantun. Saya pun ingin pakai pantun juga, cuman takut malu. Karena kebetulan pantun yang saya siapkan, baru saya siapkan tadi ketika ketua masjid berpantun pula. Karena mungkin mohon maaf nih saya baca aja lah pantun saya ya. Mudah-mudahan salah pantun saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kenduri sekampung malam ini. Saya datang hanya berdua. Besar harapan saya datang ke sini makan nasi. Tadi saya tengok enggak ada apa-apa. Saya memang belum makan, tapi katanya buat nasi ya Pak. Mungkin nanti makannya. Kalau enggak apa-apa. Baik, saya pikir namanya kenduri sekampung. Baik, mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah hilangkan kita sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sifat sombong, bohong, dan munafik dalam kehidupan ini. Astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hitungan hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan
Yang lagi-lagi akan dikumandangkan Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Allah tidak menggunakan kata kama kutiba alal ladzi untuk perkara solat. Allah tidak menggunakan kata kama kutiba alal ladzi untuk infak dan sedekah. Allah tidak menggunakan kata kama kutiba alal ladzi untuk ibadah haji dan umrah. Tapi Allah menggunakan kata kama kutiba alal ladzi khusus untuk ayat berpuasa. Ini seolah-olah Allah ingin nak menggambarkan kepada kita bahwa puasa yang kita kerjakan nantinya bukan kita saja yang berpuasa, tapi orang-orang dahulu diwajibkan atas mereka berpuasa, dan para nabi-nabi terdahulu pun mereka juga berpuasa. Adam alaihissalam berpuasa. Kapan Nabi Adam berpuasa? Puasa Nabi Adam 3 hari pada bulan terang, 3 hari pada bulan gelap. 3 hari pada bulan terang tanggal 13, 14, 15 yang kita namakan dengan Ayyamul Bid, itu puasa Nabi Adam alaihissalam. Puasa pada bulan gelap tanggal 28, 29, 30 dinamakan dengan puasa Ayyamul Sud. Idris alaihissalam berpuasa. Berapa lama Idris berpuasa? 40 hari 40 malam. Nuh alaihissalam berpuasa. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina amah. Kami turunkan Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Berapa lama? 1000 tahun dikurang 50 tahun, 950 tahun. Berdakwah kepada kaumnya laila wan nahara, siang dan malam. Sampai pada batasnya Nabi Nuh berdoa, la tazar alal ardi minal kafirina dayyarah. Ya Allah, jangan kau biarkan satu orang kafir pun tinggal di muka bumi ini. Maka doa Nabi Nuh dikabulkan Allah. Sebelum Allah turunkan bencana banjir, Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar, bahtera yang sangat besar. Berapa lama? Selama membuat kapal itu, Nabi Nuh diperintahkan untuk berpuasa. Berapa lama? 365 hari 1 tahun. Musa alaihissalam berpuasa. Kapan puasa Nabi Musa? Ketika mengambil Taurat di semenanjung Sinai, di bukit Tur Sina. Allah perintahkan Nabi Musa puasa 30 hari, kemudian disempurnakan 10 hari menjadi 40 hari. Daud alaihissalam berpuasa, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Bahkan kata Nabi, puasa yang paling dicintai Allah adalah puasanya Daud. Dan solat malam yang paling dicintai Allah adalah solatnya Daud alaihissalam. Itu artinya puasa yang kita kerjakan ini dahulu dikerjakan oleh orang-orang terdahulu. Lantas bagaimana kita menghadapi Ramadan yang sebentar lagi akan kita temui, Ramadan yang sebentar lagi akan kita jumpai. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan belajar salah satu kisah sebagai persiapan buat kita untuk menghadapi Ramadan 1445 Hijriah ini. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini Allah berikan kekuatan buat kita, bukan hanya sebatas menyampaikan dan mendengarkan, tapi juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita akan sampaikan satu kisah. Karena isi Al-Quran itu kisah. Yang paling banyak isi Quran itu kisah. Bukan hukum halal dan haram. Bukan perintah dan larangan. Bukan hak dan kewajiban. Yang paling banyak Allah ceritakan dalam Quran itu kisah. Termasuk ketika Rajab semalam orang Isra Mi'raj itu kisah. Nabi Musa alaihissalam namanya disebut 136 kali dalam Quran. Ceritanya diceritakan Allah ke dalam 12 juz Al-Quran. Nuh alaihissalam namanya disebut 43 kali dalam Quran. Ceritanya diceritakan Allah ke dalam 4 juz Al-Quran.
Ibrahim alaihissalam namanya disebut 69 kali dalam Quran. Ceritanya diceritakan Allah ke dalam 8 juz Al-Quran. Isa alaihissalam namanya disebut hampir 55 kali dalam Quran. Ada yang disebut dengan nama Isa bin Maryam, ada yang disebut dengan nama Isa alaihissalam. Allah ceritakan hampir ke dalam 2 juz Al-Quran. Adam alaihissalam namanya disebut 25 kali dalam Quran. Ayub alaihissalam namanya disebut 16 kali dalam Quran. Rasulullah namanya disebut 25 kali dalam Quran. 4 kali disebut dengan nama Ahmad. Maaf, 4 kali disebut dengan nama Muhammad. 1 kali disebut dengan nama Ahmad. Kemudian disebut lagi dengan nama bi'abdihi. Kemudian Allah memanggilnya ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Hampir 25 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Ceritanya hampir diceritakan Allah dalam setiap surat dalam Al-Quran. Lantas apa tujuan Allah menceritakan kisah ini dalam Quran? Apa tujuan Allah menceritakan kisah ini dalam Quran? Kenapa tidak Allah ceritakan semua ibadah para nabi saja dalam Quran? Agar ibadah para nabi itu kita contoh, kita tiru. Jadi mohon maaf, mengulang-ulang kaji, mengingatkan yang lupa. Kita sholat 5 waktu sehari semalam. Dalam 5 waktu itu 17 rakaat. Setiap rakaat kita baca 1 surah, namanya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu rukun sholat. Kalau ada ibu sholat, bapak sholat tidak baca surah Al-Fatihah, sholat bapak ibu tidak akan diterima Allah. Sama seperti perempuan hamil, gugur kandungan sebelum melahirkan. Dalam surah Al-Fatihah ada ayat yang kita baca. Ihdinas siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan orang-orang yang lurus, sebagaimana jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Jalan orang yang lurus yang diberikan nikmat itu jalan siapa? Tidak ada jalan lain kecuali 4 jalan saja. 1, minan nabiyyin, jalannya para nabi. Yang kedua, kalau tidak sanggup mengikuti jalan para nabi, ikuti jalan yang kedua. Wasiddiqin, ikuti jalan orang-orang yang imannya betul. Kalau tidak sanggup mengikuti jalan mereka, ikuti jalan yang ketiga. Wasuhada, ikuti jalan orang-orang yang mengorbankan harta dan dirinya untuk agama. Kalau tidak juga sanggup mengikuti jalan mereka, ikuti jalan yang keempat. Wasolihin, ikuti jalan orang-orang yang soleh, yang tidak bermaksiat kepada Allah. Selesai. 4 cara ini, 4 jalan ini, pilihlah kita mau mengikut yang mana. Makanya malam hari ini saya ingin ceritakan 1 kisah Nabi. Nanti kita kaitkan dengan penyambutan bulan suci Ramadan selaku persiapan apa yang kita siapkan nanti ketika akan memasuki bulan suci Ramadan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Waktu kita sampai jam berapa Pak? Habis kok ada cara makan? Makan kue, makan nasi? Oh, makan nasi. Kalau makan nasi agak lambe sedikit. Kalau makan kue copek ososian. Baik, kita akan lihat. Malam ini kita akan sampaikan 1 kisah yang jarang kisah ini diceritakan. Bapak Ibu pergi ke Gramedia, cari buku 25 Nabi dan Rasul. Kalau ibu membaca kisah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh dan sebagainya, ibu akan bercerita 3 lembar, 5 lembar, 8 lembar, 20 lembar. Tapi kalau Nabi ini diceritakan hanya dalam beberapa alinea. Saking singkatnya. Bahkan Nabi ini disebut namanya cuma 2 kali dalam Al-Quran. Al-Quran menyebut Nabi ini namanya cuma 2 kali dalam Quran. Itu tidak menceritakan tentang perjuangannya. Tapi Allah hanya menceritakan gelar dan predikat yang Allah berikan kepadanya. Nabi itu jarang kita bahas. Tapi banyak mengandung pelajaran apalagi menghadapi bulan suci Ramadan ini. Nabi itu diutus oleh Allah. Suatu daerah namanya daerah Damaskus. Damaskus itu sekarang ibu kota Syria. Nabi itu diutus oleh Allah untuk 1 kaum. Kaum itu bernama kaum Amoria. Nabi itu disebut namanya 2 kali dalam Quran. Nabi itu diberi nama Zulkifli alaihissalam. Ini Zulkifli jarang kita bahas. Nabi Zulkifli alaihissalam itu diutus oleh Allah di daerah Damaskus. Diberikan umur oleh Allah 65-75 tahun. Jadi mulai ke bawah, itu Nabi itu mulai pendek-pendek umurnya. Adam umurnya 3000 tahun.
Ibrahim umurnya 175 tahun. Nuh alaihissalam berdakwahnya saja 950 tahun. Zulkifli hanya diberikan umur 65 sampai 75 tahun menurut pendapat para ulama sejarah. Nabi Zulkifli alaihissalam dimakamkan di 3 tempat menurut keterangan para sejarah. Yang pertama, Zulkifli ini dimakamkan di daerah Kafel. Kafel itu 130 km dari ibu kota Baghdad. Atau di kawasan pesisir sungai Efrat. Ada yang sudah sampai ke sana? Nggak usah lah sok-sok. Nggak sampai ke situ. Mainan awak Sungai Gelombang, Pulau Cinta, ke Palau Banda. Nggak usah lah sok-sok. Bantuknya tampang-tampang kota, selero desa, saudaranya. Yang kedua, pendapat sejarah yang kedua, Nabi Zulkifli itu dimakamkan di negeri Sam, Palestina. Di tempat orang berkecamuk sekarang. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, Nabi Zulkifli dimakamkan di daerah Suriah. Mana yang betul makam Nabi Zulkifli, Pak Ustadz? Kalau ada yang bertanya, saya jawab matawa. Itu bukan urusan saya. Karena jangankan makam para nabi, makam para ulama saja kita sulit untuk memastikannya. Contoh, makam Syekh Burhanuddin. Tunjukkan dengan saya. Di Kuntu ada Syekh Burhanuddin. Di Ulakan Pariaman lah sampai yang bawa ke situ ada jo makam Syekh Burhanuddin. Di Kota Lamo, Pasir Pangarayan, pasar tuh jalan di belah dua, ada lo makam Syekh Burhanuddin. Yang mana makam aslinya? Yang Syekh Burhanuddin yang paling tua di Kuntu. Yang Syekh Burhanuddin yang di Ulakan Pariaman, itu sejarahnya murid daripada Syekh Abdul Raub Al-Singkili Al-Fansuri. Ulama besar kerajaan Narasinga II. Wilayahnya termasuk Indragiri, Kuantan Singingi. Ulama besar dari negeri Pasai. Murid daripada Ahmad Kusasi dan Kunani. Ulama Pasai itu punya murid namanya Abdul Raub Al-Singkili Al-Fansuri. Menjadi penasihat utama ulama di kerajaan Narasinga II. Yang mazhabnya Syafi'i, tarikohnya Sataria. Mengajarkan Islam di wilayah Indragiri sampai wilayah Kuantan Singingi. Punya murid 2 orang. Salah satunya Muhammad Abdullah Al-Patani, dikirim ke Thailand. Satu lagi namanya Syekh satu lagi namanya Syekh Burhanuddin, dikirim ke Ulakan. Makanya Bapak Ibu kalau ke Kuansing, kalau ke Taluk Kuantan, masuk kota Taluk, di sebelah kiri ada gedung namanya Gedung Abdul Raub, itu diambil daripada Abdul Raub Al-Singkili Al-Fansuri, ulama besar kerajaan Narasinga II. Lantas yang Syekh Burhanuddin di Kota Lamo siapa lu tuh? Jadi tidak bisa kita pastikan. Karena Bapak Ibu kalau berangkat umroh, ini Ka'bah. Di samping Ka'bah ada makom Ibrahim. Apakah makom Ibrahim itu kuburan Ibrahim? Tidak. Dulu ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail. Ketika Allah perintahkan Ibrahim untuk meninggikan qawaid, pondasi-pondasi Ka'bah bersama Ismail. Maka ketika Ibrahim memulai pengerjaan itu, tapak kakinya itu dikatakan makom Ibrahim. Jadi makom itu tidak selamanya kuburan. Baik, selesai perdebatan. Zulkifli diutus oleh Allah bukan untuk Bani Israel. Jadi ada nabi yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Di antara 25 nabi dan rasul yang wajib diimani, ada 13 nabi yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Kalau Zulkifli bukan untuk Bani Israel. Kenapa? Karena Nabi Zulkifli jalurnya ke sebelah kanan, Bani Israel jalurnya ke sebelah kiri. Dari mana datangnya kanan kiri Pak Ustadz? Kita lihat, kita ulang sejarah. Nabi Adam itu punya anak 40 orang. 20 pasang, asal lahir sepasang, lahir sepasang, lahir sepasang, 40 orang. Kalau sempat bini awak punya anak 40 orang, la ilaha illallah. 40 orang anak Nabi Adam, salah satunya diangkat jadi Nabi, Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Mahlail, Mahlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli, Mutasalli punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya 4 orang anak, Kan'an, Sam, Ham, Yafid.
Kan'an dihancurkan Allah. Tinggal 3 anak, Sam, Ham, dan Yafid. Dari Sam lahir anak Arfaksad. Arfaksad punya anak Salih. Salih punya keturunan Falik. Falik punya anak Abil. Abil punya keturunan Ra'u. Ra'u punya anak Sarud. Dari Sarud ini punya anak Nahur. Dari Nahur ini punya anak namanya Azar. Atau disebut dengan nama Tara. Atau disebut dengan nama Tari. Azar, Tarah, Tari ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya 4 orang istri. Ingat, Ibrahim punya 4 orang istri. Yang pertama Sarah, yang kedua Hajar, yang ketiga Kentura, yang keempat hamba sahaya Yasjur binti Amar. Istri Ibrahim pertama Sarah. Bapak Ibu baca Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Sarah itu perempuan tercantik nomor 2 setelah istri Nabi Adam. Perempuan tercantik nomor 2 setelah istri Nabi Adam di muka bumi ini. Saya kalau baca kisah ini, saya coba bayangkan istri Ibrahim Sarah ini. Saya coba bayangkan seperti apa cantiknya. Tidak terbayang loh. Karena tidak ada riwayat yang mendukung keterangan tentang Sarah. Akhirnya ambo cobalah membayangkan istri Nabi Aisyah. Karena Aisyah ini banyak hadis yang menceritakannya. Dalam kitab Al-Mar'atus Salihah diceritakan tentang ciri-ciri fisik Aisyah. Aisyah putri Abu Bakar menikah dengan Nabi umur 8 tahun, bercampur 12 umur 9. Riwayat lain mengatakan Aisyah menikah dengan Nabi umur 12 tahun, bercampur dengan Nabi umur 13. Aisyah putri Abu Bakar, gadis orang Arab asli, langsing, kulitnya putih, hidungnya mancung, bibirnya kecil, suaranya lembut, lesung pipi, kemudian pipinya kemerah-merahan, tutur katanya sangat lembut, manis senyumannya. Terbayang di ambo Aisyah tu ni apa? Jangan dibayangkan bini awak hitam pendek gopok muncung berciri lele, la ilaha illallah. Tak terbayang, itu baru Aisyah, belum Sarah. Jadi mohon maaf, kadang-kadang nengok bini awak, la ilaha illallah. Tak dokek-dokek dengan Aisyah tu, Pak. Tapi sudahlah, kita belajar bersyukur aja lah. Baik, kita lanjutkan. Sarah ini perempuan tercantik nomor 2 setelah istri Nabi Adam. Sarah ini lambe dape anak. Kenapa? Sarah ini mandul. Sudah diklaim monopos. Tidak akan mungkin punya anak. Sampai suatu malam Allah bercerita dalam Quran. Diutus oleh Allah 3 malaikat datang ke rumah Ibrahim. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka oleh Ibrahim. Tengah malam. Ada tamu yang berpakaian baju putih-putih menyerupai manusia. Ibrahim ini orangnya luar biasa. Setiap tamu yang datang itu dilayani. Bukan minum, makan minum. Dihidangkan minuman, dihidangkan makanan. Itu Ibrahim. Makanya mohon maaf Pak, besok kalau tamu datang ke rumah, jangan dia gijo minum ke minum, makanan buat. Kau minum ke minum, aku agole, nampak pamalir. Hidangkan makanan oleh Ibrahim. Dihidangkan makanan oleh Ibrahim, rupanya tamu ini tak menyentuh minuman dan makanan. Ibrahim mulai takut. Iku siapa tamu kau? Apa kata tamu tadi? Wahai Ibrahim, kami ini para malaikat diutus oleh Allah. Ingin menyampaikan kabar gembira kepada engkau, wahai Khalilullah, Khalilur Rahman. Kata Ibrahim, kabar apa? Allah akan titipkan 1 orang anak di rahim istrimu Sarah. Anak itu akan kami angkat menjadi nabi. Anak itu diberi nama Ishak alaihissalam. Kata Ibrahim, bagaimana mungkin istriku bisa hamil? Bini dan tu mandul, monopos. Tidak mungkin hamil. Rupanya Sarah dari balik kamar mendengar pembicaraan suaminya dengan malaikat. Sarah tersenyum tak percaya. Bapak cara senyum tak percaya tu. Antara senyum tapi tak percaya. Tak percaya Sarah ini dengan omongan malaikat. Bayangkan Sarah saja tak percaya dengan omongan malaikat. Maka awak potong banyak kala partai. Kenawan tak percaya dengan caleg dulu Pak. Manduto je banyaknya. Sarah saja tak percaya dengan malaikat. Maka sampai pada akhirnya dari rahim Sarah Allah titipkan 1 orang anak. Lahirlah anak diberi nama Ishak. Maka kata ulama Ishak itu artinya tersenyum. Dari Ishak menikah, lambat lagi dapat anak. Tapi sekali dikasih anak, kembar. Kembaran yang pertama namanya Yakub diangkat jadi nabi. Keturunan Yakub 12 orang, ini yang dikatakan Bani Israel. Saudara kembar Nabi Yakub namanya Al-Ais. Atau ada yang menyebut Esau. Al-Ais ini punya anak Arum. Arum punya anak Amus. Amus punya anak Tawak. Tawak punya anak Ayub. Ayub punya anak Zulkifli alaihissalam.
Maka dikatakan Zulkifli bin Ayub bin Tawak bin Amus bin Arum bin Ishaq bin Ibrahim bin Tara bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Abil bin Falik bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Tidak usah diapa lagi lo denyo ko usah. Utak kalau lah piti-piti, you nak kenang kok. Sudahlah. Karena jemaah saya sudah banyak, Ustaz kami belajar, Ustaz belajar apa? Belajar kami Ustaz, kami mempelajari nasab kami, ayah kami, datuk kami pulang kampung, ambo bisu Ustaz. Ambo pelajari nasab ayah ambo. Untuk apa? Ambo ingin pelajari datuk ambo kate Ustaz. Jangan-jangan datuk ambo ketemu dengan jalur para nabi. Ndak usah. Beko ketemu dengan jalur Abu Lahab, stres. Ketemu dengan jalur Fir'aun, patah semangat. Tidak usahlah. Sekarang ini masa inflasi Habib. Sado orang mengaku Habib. Awak kau lah diciptakan Allah ketek-ketek, pendek-pendek, hitam kalik, sembayang nak copek, terima je lah. Tidak usah sok-sok pula kita. Kita tidak masuk jalur Nabi kita ni. Dah, kita tidak bahas. Kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Ya. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah Nabi yang namanya disebut oleh Allah 2 kali dalam Al-Quran. Yang pertama Allah nyebut dan ingatlah wa Ismail, wa Idris, wa Zulkifli, kullu minas sabirin. Dan ingatlah ketika Ismail alaihissalam, Idris alaihissalam, Zulkifli alaihissalam, kullu minas sabirin. Semua mereka itu termasuk orang yang sabar. Bayangkan nama Zulkifli disandingkan dengan Ismail. Ismail kita tahu kisahnya. Ismail orang yang rela mengorbankan nyawanya untuk menunaikan perintah Allah. Idris orang yang sabar, berdakwah, tak punya kaum, kemudian diangkat ke langit dan diwafatkan di dalam surga. Makanya sebagian para ulama mengatakan Zulkifli itu bukan nabi. Zulkifli itu orang soleh. Tapi Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya mengatakan Zulkifli itu nabi. Kenapa? Namanya disandingkan dengan nama para nabi. Kullu minas sabirin. Mereka itu termasuk orang-orang yang sabar. Dari mana datang kesabaran Nabi Zulkifli ini? Zulkifli ini kesabarannya didatangkan dari kesabaran ayahnya. Karena ayah Nabi Zulkifli itu nabi juga. Zulkifli nabi, ayahnya nabi. Siapa ayahnya? Ayub alaihissalam. Jadi jangan heran Pak. Zulkifli nabi, ayahnya nabi. Ayah nabi, anaknya pun nabi. Ayahnya presiden, anak calon presiden. Itu biasa. Nggak usah heboh-heboh loh Pak. Biasa je nyo. Ayah nabi, anak nabi, ayah presiden, anak calon presiden tu biasa. Lakinya gubernur, bininya nak ikut calon gubernur, silakan. Ayahnya jadi wali kota, minantunya nak ikut pula, boleh. Tak ada masalah dah Pak. Awak nak heboh-heboh kau dek non job tak punya jabatan aja nyo. Mas Oji kau kalau ketuanya orang Kuan Sing, itu garibnya orang Kuan Sing lah. Imamnya lah mulai orang Kuan Sing. Kalau ketuanya orang Kampar, itu garibnya sama imamnya lah mulai orang Kampar. Bapak kalau kepala dinas, itu yang seluruhnya bawahnya ada, termasuk yang honor P3K, pasti sanak pemilih bapak nak bawa. Iyo tu ndak? Iyo, ndak orang ndak awak ada. Sama, ndak usah heboh. Lo biasa, yang heboh tu yang non job biasanya tu. Santai je lah. Ambo kalau wali kota, pembantu ambo mau jadian kepala dinas. Itu biasa je Pak. Ikut heboh. Ayah presiden, anak suku-suku lah. PT-nya ada, jabatannya ada. Kalau tidak bisa nurunkan jabatan, penyakit awak turunkan. Ayahnya gulo tu, anaknya gulo tu. Ayahnya susah ongo, anaknya joyir. Sama. Jadi tidak usah heboh-heboh. Biasa aja lah. Rusak hati kita Pak. Ini baik kita lanjutkan. Kita tidak bahas itu lah. Nanti lah urusannya. Baik kita lanjutkan. Dari mana kesabaran itu didapatkan? Dari ayahnya Ayub. Ayub ni orang paling sabar Pak. Nabi yang sabar. Dari mana dapat Nabi sabar? Bapak Ibu kalau baca kisah Nabi Ayub menangis. Saya kalau baca kisah Nabi Ayub menangis. Kenapa? Ayub itu Nabi yang kaya. Kalau ada orang mengatakan Nabi Ayub itu miskin, bohong. Ayub itu Nabi yang kaya. Kekayaannya di bawah Sulaiman alaihissalam. Nabi Ayub diberikan kekayaan oleh Allah. Apa kekayaan? Diberikan kenikmatan harta oleh Allah selama 20 tahun. Apa kenikmatannya? Diberikan ribuan hewan ternak kambing. Diberikan ribuan hektar kebun kurma. Diberikan istri yang cantik. Tak tanggung-tanggung cantiknya. Nama istrinya Siti Rahmah. Dan tak tanggung-tanggung juga. Anak Ibrahim diberikan sangat banyak. Anak Nabi Ayub diberikan sangat banyak. Berapa jumlahnya? 12 orang. 20 tahun Nabi Ayub hidup dalam kemewahan harta. Dalam rangka beribadah kepada Allah.
Tapi maaf, setelah Nabi Ayub 20 tahun menikmati kenikmatan harta, 3 hari Nabi Ayub diuji oleh Allah. Hari yang pertama, Allah matikan semua hewan ternaknya. Hari yang kedua, seluruh kebun kormanya dibakar oleh Allah. Hari yang ketiga, Allah berikan penyakit ke badan Nabi Ayub. Kata ulama, tidak ada penyakit ini kami berikan kepada orang sebelum mereka, saking bahayanya. Tak tanggung-tanggung, hari yang ketiga itu 12 orang anak Nabi Ayub dimatikan serentak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak kira-kira kita ujian seperti itu, Pak? Bini mati, anak mati, rumah terjual, oto ditarik di leasing, la ilaha illallah. Nabi Ayub 3 hari. Hewan ternak habis, kebun habis, badan kone penyakit, anak 12 orang mati serentak oleh Allah. Tinggallah Nabi Ayub bersama istrinya, hidup bersama istrinya dalam kemiskinan. Tahun pertama, istri Nabi Ayub sabar. Tahun kedua, sabar. Tahun ketiga, lah mulai menggeliek-geliek bininya. Jadi bini Nabi Ayub kok sama aja bini awaknya, Pak, sama. Kalau awak kini pegawai punya TPP, punya tukin, punya sertifikasi, punya remun, tuh bini sayang kawak wajar tuh, Pak. Karena awak punya gaji masih boleh, ada tukin, ada TPP, ada sertifikasi, ada remun. Kalau ada, Pak, sertifikasi ambo masih duit, tukin masih ada, gaji masih penuh. Terus bini ndak sayang kawak, ndak bau tak bini awak. Tapi kecil orang kampung ambo, kalau nak tontu bini elok ndak elok, samo jo ome. Ome ko nak tontunyo asli ome, bapanggang dulu. Kalau nyo tetap kuning, itu namanya omeh. Kalau berubah warna putih, itu namanya bosi. Kalau bini awak sedang bapiti, sayang tu wajar, Pak. Tapi kalau nak tontu bini ko asli sayang kawak, tengok ketika awak ndak bapiti, Pak. Makanya mohon maaf, kalau saya pesta, itu biasanya di tempat pesta saya 3 jam lamanya. Bukan makan, ndak, menengok-nengok tamu nanti, bong. Ambo suka menengok tamu-tamu datang suka. Tapi apalagi tamu yang tua-tua. Lah 60, 50, 70. Berjalan laki bini ke pesta tu suka ambo. Jadi kalau ada tamu undangan pesta ambo tengok. Umur 60, 70 laki bini. Masih bergandengan tangan nyampai ke pesta sama bininya. Tu tandanya gaji lakinya masih penuh di Bang Riau. Tapi kalau lah dulu lakinya di muka, bininya di belakang. Tu lah banyak kan dipotong di Bang Riau. Jadi makanya mohon maaf sama. Inilah yang dilakukan Nabi Ayub. 20 tahun Nabi Ayub diberikan nikmat. 3 hari diuji. Tahun pertama sabar. Tahun kedua sabar. Tahun ketiga istrinya berkata. Apa kata bini Nabi Ayub? Beb. Manggil beb yuk. Bukan awak aja manggil beb. Kata istri Nabi Ayub. Bang. Engkau kan Nabi, bang. Iyo. Mintalah ke Allah, bang. Angkatlah tangan, bang. Kalau Allah tak kembalikan hewan ternak kita, tidak apa-apa, bang. Kalau Allah tak kembalikan kebun kurma kita, tidak apa-apa. Kalau Allah tak kembalikan anak kita yang 12 orang mati, tidak apa-apa, bang. Tapi mintalah ke Allah agar Allah sembuhkan penyakit di badan abang nih, bang. Mintalah, bang. Apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, berapa lama Allah berikan nikmat kepada kita? 20 tahun, bang. Berapa lama Allah uji kita dalam kemiskinan? Baru 3 tahun, bang. Kata Nabi Ayub, istriku, aku malu mengangkat tangan kepada Allah. 20 tahun aku diberikan nikmat. Baru 3 tahun aku diuji dengan kesusahan. Aku malu mengangkat tangan pada Allah. Maka dikatakan dalam sejarah, Nabi Ayub tidak mengangkat tangan selama miskin selama 20 tahun. Malu Nabi Ayub mengangkat tangan. 20 tahun diberikan nikmat. 3 tahun baru diuji. Malu Nabi Ayub mengangkat tangan. Setelah 20 tahun Nabi Ayub mengangkat tangan kepada Allah. Apa yang Allah berikan? Allah kembalikan semua yang hilang. Semua hewan ternaknya dikembalikan Allah. Semua kebun-kebunnya dikembalikan Allah. Semua badan-badan yang terkena penyakit disembuhkan oleh Allah. Yang lebih hebat lagi, 12 orang anak yang dimatikan oleh Allah dilahirkan kembali dari rahim istrinya. Anak itu 2 kali lipat, 20 ompek orang. Salah satunya adalah Zulkifli alaihissalam. Ini pelajaran buat kita, Pak. Tidak sama juga awak. Awak jadi pegawai pejabat lah 65 tahun. Sehat, banyak piti. Baru setahun kau pensiun, pinggang lah sakit. Mengeluh je duit kau. Nabi Ayub malu mengangkat tangan kepada Allah. Diukurnya nikmat dengan ujian. Sudah sama nak nikmat dengan ujian. Baru Nabi Ayub mengangkat tangan kepada Allah. Kesabaran Ayub inilah yang diturunkan oleh ayahnya itu kepada anaknya.
Zulkifli alaihissalam. Kullu minas sabirin. Mereka termasuk orang yang sabar. Jadi sabar ini perlu kita siapkan untuk menghadapi Ramadan. Sabar dalam berbagai macam keadaan. Kata Imam Asy-Syafi'i, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, sabar itu ada 3 jenis. Jadi maaf, sabar itu 3 jenis. Sabar yang pertama namanya as-sabru ala musibah. Sabar terhadap musibah yang Allah berikan. Apa itu musibah? Musibah adalah segala sesuatu yang datang kepada insan yang menyebabkan rasa sedih, tetesan air mata. Itu namanya musibah. Bukankah musibah ini sama-sama ujian, Ustadz? Ya. Bukankah kaya ujian? Bukankah miskin ujian? Ya. Tapi kenapa orang tak menyandarkan musibah ini kepada kekayaan? Astagfirullahalazim, Ustadz. Semenjak saya dapat musibah kaya ini, tidak ada. Karena musibah itu dinisbatkan kepada kesedihan dan air mata. Maka iza asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah, semuanya musibah itu datang dari Allah. Makanya mohon maaf kalau terjadi musibah, datang musibah kepada kita, sesuatu yang membuat kita sedih dan tetesan air mata. Langkah pertama, lihat Quran. Apa kata Allah? Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan. Kata Allah, kalau kalian punya musibah, punya masalah, punya kesulitan, wasta'inu, mintalah tolong. Dengan apa? Bukan ke masjid, bukan baca Quran. Wasta'inu bisabri. Maka langkah pertama, sabar. Baru wassalah. Baru bersegeralah mendirikan solat, mendekat pada rahmat Allah. Maka yang pertama, as-sabru ala musibah. Sabar terhadap musibah. 2, as-sabru ala ta'atihi. Sabar dalam ketaatan. Taat ini butuh kesabaran. Maaf kalau Bapak Ibu membaca hadis-hadis tentang fadilah keutamaan beramal. Fadail a'mal, bagus. Untuk motivasi beramal, bagus. Tapi ingat, itu bukan tujuan akhir. Itu hanya motivasi beramal, bukan tujuan akhir. Kalau tujuan akhir kita akan kecewa. Barang siapa yang melaksanakan salat sunat duha 12 rakaat setiap hari, Allah berikan dia kekayaan, Allah berikan dia rizki, Allah berikan dia jalan keluar dari yang tidak pernah dia sangka-sangka. Betul. Ada kawan yang sholat duha 12 rakaat, alhamdulillah. Tes P3K nyo lulus, bini nyo lulus P3K, alhamdulillah SK lah keluar, umat tabue oto taboli. Betul. Tapi ada lo kawan yang sholat sunat duha 12 rakaat lah dokek 3 tahun. Umat tagadai oto ditarik di leasing, anak mati idu ipaya. Kalau ini yang mau kita lihat, Pak, kita kecewa dengan Allah. Ada orang salat, barang siapa yang salat berjamaah tidak tertinggal takbiratul ula bersama imam selama 40 hari, Allah berikan 2. 1, bebaskan sifat munafik. Betul. Ada orang salat berjamaah istiqomah, dia tidak bohong, dia tidak berdusta, dia tidak munafik. Tapi ada lo kawan yang salat sunat, salat berjamaah istiqomah lah dokek 2 tahun, siang mengicu malam menduto jokojonya. Kita kecewa dengan Allah. Kena ujiannya beda-beda. Lantas kenapa Bapak datang ke masjid? Ibu datang ke masjid. Bapak Ibu datang ke masjid. Karena kita ini hamba. Tugas hamba sujud. Dengan siapa kita sujud? Dengan Tuhan. Siapa Tuhan kita? Rabbul Izzati Al-Zalalah. Allah. Tidak ada urusan lain. Tugas kita hamba. Hamba ini sujud. Persoalan kita sujud, Allah berikan kita kaya. Itu urusan Allah. Persoalan kita sujud, Allah ambil harta kita. Bukan urusan kita. Tugas hamba ini sujud. Selesai. Nggak usah banyak cerita, Pak. Kira-kira Pak sembahyang maghrib isya tadi pahala Pak kok 1/8, 1/16 atau 1/20. Nggak usah banyak cerita. Sujud jelas selesai. Tugas hamba ini sujud. Makanya mohon maaf. As-sabru ala ta'atihi, sabar dalam ketaatan. Pak Ustadz, lah panik kami sembahyang Ustadz. Lah dakek 3 tahun kami berubah. Tapi tidak juga berubah ide ekonomi kami Ustadz. Kawan tidak pernah ke masjid itu, proyeknya cair. Tadilah cair lo cermen 1, lah balik pajero lo Ustadz. Kita akan kecewa dengan Allah. Kita taat bukan untuk kaya. Kita taat datang ke masjid bukan untuk sugih. Kita datang kemari bukan untuk dipilih. Kita datang kemari karena kita hamba. Tugas hamba sujud. Titik sampai di sana. Tidak usah banyak cerita. As-sabru ala ta'atihi. Sabar dalam ketaatan. 3. Apa yang ketiga? As-sabru ala maksiat. Sabar untuk tidak bermaksiat. Hati-hati. Sabar untuk tidak bermaksiat. Walaupun kita punya peluang untuk bermaksiat. Contoh. Di saku sebelah kanan Ambo ada piti 10 juta. Di saku sebelah kiri ada piti 10 juta. Di rekening Ambo ada piti 2 miliar. Keluar dari rumah Ambo pakai celana jeans. Pakai sepatu jenggel atau belly. Asli bukan home industry.
Kemudian pakai jam di Martin Pulau Boli mahal. Pakai parfum berkelas. Pakai lo baju yang ada telingo kelinci 2 Playboy. Pakai lo topi mereknya DKNY, Dek Kuro nih. Pakai lo Auto Pajero Dakar 4x4, kaca filmnya 80. Ndak saketek gagah kok. Keluar dari rumah pas sedang bacokak saketek lo jorang rumah. Duduk mangkal di mall basobok lah mantan cewek SMA. Badotak jantung ko. Tang, setan ko memang pandainya. Momen tu memang pas. Piti sedang ado, Oto sedang ado, awak sedang bercakap je orang rumah. Bersobok lah jo mantan. Tapi ketika bapak ndak bapiti, bapak sedang baik-baik saja je orang rumah, ndak akan bersobok je mantan tu. Setan ko pandai. Terjadilah makan minum sampai akhirnya kami check in di hotel. Terjadilah maksiat dan perzinahan. Kalau saya sabar tahan untuk tidak melakukannya, maka kekuatan yang Allah berikan pahalanya sangat besar. Saya punya peluang, saya punya uang, saya punya mobil, saya punya apa semuanya. Saya bisa bermaksiat, saya punya potensi untuk melakukannya. Tapi kalau saya tahan, itu namanya as-sabru ala maksiat, sabar untuk tidak bermaksiat. Makanya saya ingatkan pada bapak ibu, maaf, kalau bapak ibu miskin, itu jangan mengeluh. Syukuri. Kenapa? Allah sedang menutup pintu-pintu maksiat. Kan tidak mungkin orang miskin berselingkuh berzina. Kalau ada orang bansek berselingkuh berzina, tidak bau tak aja dah. Untuk makan je payah bercewek lo nyo, la ilaha illallah. Makanya kalau kita susah, syukuri. Allah sedang menutup pintu-pintu maksiat. As-sabru ala maksiat. Ini yang perlu kita menjadi spirit awal kita untuk menghadapi Ramadan. Tutup segala pintu-pintu kemaksiatan. Karena ini yang dikatakan Nabi SAW. Baudaman adraka Ramadan falam yukbar lahu. Celaka orang yang ketemu Ramadan, jumpa Ramadan, ikut puasa Ramadan, tapi dia tak mendapatkan ampunan dari Allah. Apa penyebabnya? Orang-orang yang bermaksiat di luar Ramadan, ketika dia masuk bulan Ramadan, maksiat itu masih dia kerjakan. Falam yukfar lahu, dia takkan diampuni oleh Allah. Makanya belajar. Persiapan minta ampun. Di Sya'ban ini bukan puasa diperbanyak. Selain berpuasa, perbanyak minta ampun kepada Allah. Agar nanti ketika masuk ke Ramadan, puasa kita semua amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Lah jam berapa kini kong? Hah? Jam berapa pak? Nggak ambolun makan masalah halai. Apa ya dok rumahmu jauh lah. Baik, kita dua. Yang kedua, apa yang dikatakan Allah kepada Nabi Zulkifli alaihissalam? Wazkur dan ingatlah wa Ismail wa Ilyasa wa Zulkifli kullu minal ahyar. Dan ingatlah ketika Ismail, kemudian Ilyasa, Zulkifli, kullu minal ahyar, mereka itu termasuk orang-orang yang baik. Tadi kullu minas sabirin, sekarang kullu minal ahyar. Mereka itu termasuk orang-orang yang baik. Maaf, Zulkifli termasuk kategori orang-orang yang baik. Kenapa baik? Dia nabi, ayahnya nabi, dan raja yang memerintah ketika itu juga nabi. Siapa nabinya? Ilyasa alaihissalam. Bayangkan negeri mereka ketika itu. Ayahnya nabi, anaknya nabi, raja yang memerintah ketika itu pun nabi juga. Ilyasa alaihissalam. Tapi sayang, Raja Ilyasa tidak punya anak. Raja Ilyasa tidak punya anak dan tidak ada orang yang bisa melanjutkan kerajaan setelah Ilyasa alaihissalam. Maka dalam sejarah dicatat Raja Ilyasa ini mengumumkan kepada rakyatnya untuk melakukan sayembara. Siapa di antara rakyatnya yang bisa memenuhi 3 syarat? Maaf, 3 syarat ini maka dia akan dikukuhkan menjadi raja pengganti Raja Ilyasa. Apa syaratnya? 1. Berpuasa setiap hari. Yang kedua, sanggup bangun malam setiap malam. Yang ketiga, sabar dan tidak mudah marah. 3 syarat ini tidak ada satupun rakyatnya yang sanggup kecuali Nabi Zulkifli alaihissalam. Maka dilantiklah Nabi Zulkifli menjadi seorang raja pengganti Raja Ilyasa alaihissalam. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, Zulkifli itu bukan nama aslinya. Zulkifli itu nama aslinya Bashar. Tapi Zulkifli itu gelar yang diberikan Raja Ilyasa kepada Bashar, diberikan gelar namanya Zulkifli. Kata ulama, Zulkifli itu ada 3 arti. Arti yang pertama, nama Zulkifli itu orang yang bisa menahan amarah, sabar. Jadi kalau ada di siko nama Zulkifli, pembongi jo kerojonyo, ambo sarankan ganti nama itu besok pagi.
Buat malu nama Nabi. Yang kedua, Zulkifli itu orang yang bisa memikul amanah. Jadi kalau ada nama Zulkifli sini, mangicuo, panduto, tukang olah, tim sukses, pasang kaki tigo, ganti nama Zulkifli itu. Buat malu ya. Jadi oleh karena itu, ini persiapan. Nabi Zulkifli itu orang yang tidak pernah marah. Bahkan Nabi yang paling sabar. Tidak nampak aib keburukan saudara-saudaranya. Tidak nampak. Keburukan rakyatnya pun dia tutupi. Itu yang Nabi Zulkifli. Dan kita belajar pula menjelang Ramadan nih Pak. Tutup segala keburukan-keburukan saudara kita. Tidak ada lagi kontestasi politik telah selesai. Tidak ada lagi cerita aib dan keburukan. Maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Semua para nabi berdakwah. Adam berdakwah, Idris berdakwah, Nuh berdakwah. Semua nabi berdakwah. Tapi Bapak Ibu perlu ingat, tidak ada satupun nabi yang berdakwah dengan cara mencaci maki, menghina, membuli. Tidak ada. Tunjukkan dengan saya. Kalau Bapak undang Ustadz dari Jakarta, ceramah di mimbar ini. Kemudian di mimbar ini dia mencaci maki, menghina. Tanyakan dengan Ustadz itu, dia tuh umat nabi atau tidak. Tidak ada dakwah Nabi yang cara mencaci maki, Pak. Ibrahim berdakwah dengan Namrud, lemah lembut. Musa Harun berdakwah dengan Fir'aun, lemah lembut. Tunjukkan dengan saya. Kelembutan itu turun kepada Rasulullah. Anitum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Nabi kita tuh orang yang berlemah lembut. Jadi tidak ada lagi cacian, tidak ada lagi makian, tidak ada lagi hinaan. Kenapa? Karena Nabi kita buat warning. Iza azamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dunia, tercabutlah kehebatan Islam. Wa iza tarakatil amru bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar, hurrimat barakatil wahyi. Kalau umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Wa iza tasabat ummati sakatat min ainillah. Kalau kalian hina menghina, kalau kalian caci mencaci, kalau kalian buruk memburukkan, sakatat min ainillah. Jatuhlah kalian dari pandangan Allah. Doa kalian tidak akan diangkat. Amal kalian tidak akan diterima. Apa bedanya kita dengan mereka? Sudahlah. Mau 01, 02, 03 jadi presiden. Mereka putra terbaik bangsa. Selesai. Nggak usah. Pak Ustadz di TPS kami menang nomor 1. Kenapa yang nomor 2 Wowo jadi presiden? Nggak usah sibuk-sibuk. Nah. Nggak usah dipikirkan politik negeri. Pak, kalau gotong royong ke masjid tidak pernah muncul tampang hidung kalian dan sosok aja lah. Kok kadang-kadang kita lucu Pak. Makanya saya baca WA teman saya. Asik. Apa katanya? Presiden mau 01 kah? Mau 02 kah? Mau 03. Asal kalian tidak bakarajo. Sampai Fir'aun tajago. Kalian tetap tidak bapiti. Lah iyo. Bulur sebian. Jadi kita tidak usah. Biasa sajalah. Kontestasi sudah usai. Kita lihat nanti apa yang terbaik menurut Allah. Tugas kita hari ini, dekatkan diri kita dengan Allah. Mudah-mudahan kedekatan ini Allah berikan hadiah kita pemimpin yang terbaik di negeri kita yang tercinta ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Karena kita tak pernah tahu di mana Allah meletakkan ridhonya di amal kita yang mana. Kita tak pernah tahu apa hasil akhir kehidupan kita. Maaf, kita tidak boleh menjas orang. Tidak boleh menjadi hakim untuk menghakimi amalan orang. Maaf, Bapak Ibu hari ini ke masjid. Hari ini kita sholat, tapi maaf, nanti boleh jadi setahun depan. Sebelum Allah cabut nyawa kita, Allah cabut taufik dan hidayah dalam kehidupan kita, Allah matikan kita dalam keadaan su'ul khotimah. Siapa yang menyangka? Hari ini saudara kita yang belum ke masjid, yang belum sholat, masih minum, masih berzina. Maaf, sebelum ajal menjemput mereka, boleh jadi Allah berikan mereka taufik dan hidayah. Allah wafatkan mereka dalam keadaan husnul khotimah. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Musuh Nabi, Walid bin Mughirah al-Ma'zumi, menghina Nabi habis-habisan. Apa katanya? Ya Muhammad, tidak adakah orang yang lebih baik lagi yang dipilih oleh Allah selain engkau? Engkau ini miskin. Mestinya Nabi itu aku, kata Walid bin Mughirah. Dihinanya Nabi. Apakah Nabi balas mencacinya? Tidak. Apakah Nabi balas menghinanya? Tidak. Apa kata Nabi? Biarkan saja. Hari ini Walid bin Mughirah tak beriman kepada Allah. Suatu saat nanti dari keturunannya akan lahir orang beriman kepada Allah. Betullah doa Nabi dari rahim istri Walid bin Mughirah. Allah lahirkan satu orang anak beriman kepada Allah. Anak itu diberi nama Khalid bin Walid, beriman pada Allah. Abu Jahal, orang yang menyakiti Nabi hari-hari. Apakah Nabi balas menyakitinya? Tidak. Apakah Nabi balas menghinanya? Tidak. Nabi hanya berdoa, mudah-mudahan dari keturunan Abu Jahal lahirlah orang beriman kepada Allah. Betullah doa Nabi dari rahim istri Abu Jahal, Allah lahirkan satu orang anak beriman kepada Allah. Anak itu diberi nama Ikrimah bin Abu Jahal. Siapa yang menyangka? Jadi tidak boleh kita menjas orang, Pak. Tidak boleh kita menjadi hakim untuk menghakimi amalan orang.
Berbuatlah kebaikan tanpa merasa menjadi orang yang paling baik di kehidupan dunia. Iblis laknatullah alaih. Kalau seandainya dia bacakan nasab Nabi, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, iblis di luar kepala. Kenapa? Iblis menyaksikan setiap kelahiran para nabi. Iblis kalau disuruh menghafal Quran, jangan khawatir. Kalau ada anak kita hari ini hafal Quran, jangan sombong. Iblis hafal Quran, hafal Taurat, hafal Zabur, hafal Injil, hafal Suhuf. Bahkan iblis mengetahui asbabun nuzul, sebab ayat itu diturunkan. Kenapa? Iblis menyaksikan setiap kitab suci yang diturunkan. Tapi kenapa iblis tidak menjadi kekasih Allah? Kenapa iblis tidak dicintai Allah? Karena dalam diri iblis ada satu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Sifat itu sudah ada dalam diri kita. Apa sifat itu? Ana khairu minkum, saya lebih baik dari dia. Merasa paling baik, merasa paling hebat, merasa paling kaya, merasa paling berpengaruh, merasa paling hebat, merasa paling tua, merasa paling senior, merasa paling indah bacaan Qur'annya, merasa paling banyak hafalan Qur'annya. Ana khairu minkum, saya lebih baik pada dia. Apa bedanya kita dengan iblis? Mulai sekarang, tebarkan kebaikan tanpa harus merasa menjadi orang yang paling baik di kehidupan dunia ini. Makanya mohon maaf, tidak ada lagi cacian, tidak ada lagi hinaan. Kontestasi sudah selesai. Kontestasi pilpres kita sudah selesai. Mereka saudara kita. Perbedaan pilihan jadikan alasan untuk tidak saling memaki, tapi kita saling mencintai. Perbedaan pilihan jadikan alasan untuk tidak saling memukul, tapi kita saling merangkul. Dari segi kebaikan kita sama. Dari kerangka kebangsaan kita setara. Seburuk-buruk orang pasti ada kebaikannya. Sebaik-baik orang pasti ada keburukannya. Maaf, memilih pemimpin sesuai syariat Islam adalah kewajiban kita. Tapi menghina calon yang lainnya tidak ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisakah kita memilih dahulu tanpa harus mencaci? Tidak bolehkah kita memilih tanpa harus menghina? Cintailah bangsa kita ini. Kita hidup di negeri kita yang tercinta ini. Tidak ada lagi yang patut kita benci di negeri yang kita sayangi ini. Maaf, saya punya teman berangkat umroh bulan 2 Februari 2023. Saya mohon doa. Februari semalam saya berangkat umroh, Oktober berangkat umroh, November berangkat umroh. Insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 27 ini, saya berangkat menunaikan ibadah umroh membawa rombongan jamaah 50 orang. Maaf, teman saya berangkat umroh bulan Februari 2023. Sampai sekarang tidak pulang-pulang. Dia bawa dia, istrinya, 3 orang anaknya, 5 orang. Sampai sekarang belum pulang-pulang. Ketika lebaran raya haji, dia telepon saya. Apa katanya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mungkin ini telepon saya yang terakhir. Besok saya akan ganti nomor Saudi. Saya bilang, ente ini umroh atau pindah rumah? Apa katanya? Saya umroh Ustadz. Kenapa ente lama? Visa apa yang dipakai? Kok lama-lama tidak pulang-pulang? Katanya, maaf Ustadz, saya mungkin tidak balik lagi ke Indonesia. Saya akan tinggal di Mekah, Madinah. Kenapa ente tinggalkan Indonesia? Saya tidak nyaman tinggal di negeri saya Ustadz, di Indonesia Ustadz. Pemimpinnya orang kafir, di belakangnya orang-orang kafir, sistemnya sistem orang kafir Ustaz. Saya akan tinggal di Mekah Madinah aman Ustaz. Dia lupa di Mekah Madinah tuh Abu Lahab sama Abu Jahal dibesarkan. Bukan itu masalahnya. Yang saya tangiskan cuma satu. Ada kawan kita, ada saudara kita, ada anak bangsa kita membenci negerinya sendiri. Ini dakwah siapa? Dan siapa yang bertanggung jawab dengan dakwah ini? Sampai-sampai kita membenci negeri kita sendiri. Bapak Ibu dengarkan saya. Kita ini umat Nabi, bukan level sahabat. Kita umat Nabi, bukan level tabi'in. Kita umat Nabi, bukan level tabi'in. Kita umat Nabi, tidak pernah hidup zaman Nabi, tidak pernah tahu wajah Nabi, tidak pernah tahu seperti apa kehidupan Nabi. Kita umat Nabi yang rumah kita jaraknya jauh dengan makam Nabi 9 jam 55 menit. Kita belajar mencintai Nabi. Insya Allah di negeri kita yang tercinta ini. Kita mencari rizki di sini. Dan insya Allah kita mati syahid di negeri kita tercinta ini. Siapa yang mengajarkan itu Pak? Sehingga kita tanam di hati ini. Kita benci dengan negeri kita sendiri. Siapa yang bertanggung jawab? Maka saya minta buat kita bersama. Jangan kalian benci negeri kalian sendiri. Bapak Ibu coba baca sejarah. Di bawah tahun 1300. Di atas tahun 1200. Ada satu kerajaan di Indonesia namanya Singosari. Menaklukkan 3 kawasan. Pertama Mongol, yang kedua sebagian Parsia, sebagian lagi Jazirah. Sampai-sampai peninggalannya ada sampai hari ini. Indonesia ini punya peradaban yang sangat luar biasa. Siapa bilang bangsa kita bangsa bodoh? Di Eropa, alat musik tertua namanya gitar, terbuat dari tali dan kayu. Di Arab, alat musik tertua namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Indonesia punya alat musik yang terbuat dari logam.
Orang Jawa menyebutnya gamelan. Orang Ocu menyebutnya ogwong. Orang Kuansing menyebutnya talempong. Bangsa mana yang bisa buat alat musik dari logam? Kalau bukan bangsa yang menguasai ilmu pertambangan dan metalurgi yang sangat tinggi. Yang hanya bisa membuat alat musik dari logam. Bangsa mana? Kalau bukan bangsa Indonesia. Bahasa kita sama. Bahasa Arab berubah panjang pendeknya. Berubah artinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahasa Inggris pun sama. Verb 1, verb 2, verb 3. Go, goes, gone. Sama. Tidak banyak perubahannya. Indonesia punya padanan kata yang sangat banyak. Makanya jangan heran. Di Eropa orang menyebut beras rice. Dalam piring rice. Dalam mangkuk rice. Dalam kuali rice. Dalam dandang rice. Di atas tanah rice. Orang Arab menyebut beras rus. Dalam piring rus. Dalam kuali rus. Di atas tanah rus. Itu je namanya. Indonesia menyebut beras itu 46 namanya. Di sawah padi namo. Dipanen gabah namo. Digiling boge namo. Dimasak nasi namo. Tabanya air bubu namanya. Masuk plastik lontong namo. Masuk daun kelapa katupe namanya. Tagodang api angui korak namo. Bahasa gak ketek rima namanya. Bangsa mana yang bilang bangsa kita ini bangsa bodoh? Orang bodoh yang berani menghina negerinya tercinta ini. Maka saya minta begitu sama, jangan kalian benci negeri kalian ini. Karena kita tinggal di sini, mencari nafkah di negeri kita. Dan insya Allah kita akan mati syahid di negeri kita tercinta ini. Makanya mohon maaf, saya malu kalau saya bandingkan negeri kita dengan negara Amerika. Pak, baca sejarah Amerika. Amerika tuh 3 kali perang dengan Vietnam, tak pernah menang. Amerika tuh kalah perang dengan Vietnam. Tapi orang Amerika sadar, dia tidak ingin kekalahan perang ini diketahui oleh anak-anak keturunannya. Maka ditutupnya sejarah itu. Dimunculkanlah film Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3 sampai Rambo 6. Begitu orang menjaga aib negerinya Pak. Tidak sama jawab bongak. Negeri kita pun kita ceritakan aibnya. Tutupi aib negeri kita ini. Insya Allah mudah-mudahan dengan diri kita ini baik di hadapan Allah. Allah berikanlah generasi terbaik dan pemimpin yang terbaik di negeri kita yang tercinta ini. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan buat kita bersama. Terakhir sebelum saya tutup. Merasa soleh adalah sebuah kesalahan. Merasa salah adalah hakikat sebuah kesolehan. Baik menjadi orang penting. Tapi jauh lebih penting lagi kalau kita menjadi orang yang baik. Tidak ada satu butir nasi pun yang masuk ke mulut manusia yang tidak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ramadan sebentar lagi akan datang. Kita tak tahu apakah Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Atau jangan-jangan besok pagi adalah hari terakhir kita melihat matahari pagi. Maka oleh karena itu mintalah kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita untuk bisa bertemu pada Ramadan 1445 Hijriah ini. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum saya tutup dan baca doa, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Kebetulan ini memang sudah program, sudah hampir 4 bulan. Kami program safari. Kebetulan saya tinggal Jalan Sukakarya, Simpang Kualu, Desa Tarebangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Kebetulan di tempat saya ada masjid, namanya Masjid Al-Ikhlas. Ketua masjidnya saya, ketua yayasannya pun saya. Dulu masjid saya itu musola. Sudah hampir 3 tahun yang lalu kami rubah jadi masjid. Alhamdulillah kami renovasi total semuanya. Sudah buat masjid pekarangannya besar semuanya. Alhamdulillah untuk sholat berjamaahnya maghrib isya sudah hampir laki-lakinya 100, 150, 200 orang. Dan untuk 5 waktu dan Ramadannya itu sudah hampir keluar, tidak bisa lagi menampung. Sudah kami perbesar, pasang keramik, kanopi, alhamdulillah selesai. Pembangunannya sudah selesai. Tapi ada yang belum selesai. Kami di masjid kami sudah hampir 3 tahun ini belum memiliki karpet masjid. Maka di setiap ceramah pengurus masjid sepakat di mana ustadz ceramah sampaikan dengan jamaah. Siapa tahu ada jamaah yang ingin memberikan bantuan pembelian karpet masjid. Alhamdulillah saya di Batam, di Jambi, di Kuantan Sengingi. Setiap saya ceramah saya sampaikan. Kami tidak menerima bantuan dalam bentuk cash karena punya potensi fitnah. Kalau ingin membantu silakan transfer ke rekening masjid kami. Biasanya kami akan siapkan transfer ke Samad Karpet 350 sampai 400 ribu per meter. Baru dapat lebih kurang sekitar 180 meter. Sementara keperluan masjid kami ada 290 meter. Jadi ada beberapa meter yang belum tercukupi bagi Bapak Ibu yang punya kelebihan harta
untuk bisa berimpak membantu pembelian karpet masjid kami. Nanti dari pengurus masjid akan memberikan secari kertas nomor rekening masjid untuk bisa ditransfer ke rekening masjid. Terserah mau Rp1.000, Rp2.000, Rp10.000, Rp20.000 silahkan. Kemudian kami tidak bisa menerima uang cash. Maaf, kami tidak bisa menerima uang cash. Yang bagi yang belum punya anggaran dan dana, mohon doa. Mudah-mudahan sebelum puasa ini karpet masjid kami tersedia. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita baca doa sebentar. Mudah-mudahan doa kita dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka samiul qaribul mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassolihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.